Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan pasal darah haid, nifas dan istihadah. Bismillahirrahmanirrahim. Fi haidi wal nifas wal istihadah. Darah haid, nifas dan istihadah. Wa yakhruju minal farji, darah yang keluar dari farji. Salah satu dima itu ada tiga. Damaul haidi itu yaitu darah haid, wal wanipasi dan darah nifas, wal istihadah dan darah yang keluar daripada usia haid. Haid adalah wal damaul qoriju, darah yang keluar daripada fil sinani haidi, darah yang keluar pada usia haid. Huwatis sinini faksaro, yaitu 9 tahun ke atas. Min farji, dari farji al mar'ati ala sabilih, dari farji wanita dalam keadaan sehat. Ala sabilih sihati, min farji mar'ati ala sabilih sihati, dari farji wanita dalam keadaan sehat. Ailali ilati baljilati, tidak karena suatu penyakit. Min ghairi sababil wiladati, tetapi memang menjadi pembawaan dan bukan karena kelahiran. Waqluhu, perkataan pengarang. Walau nuhu, warnanya aswadu muhtadimun, hitam ladahun. Aswadun wahtumun, hitam sangat panas. Walaysa fil aksari nusakhil maini, dan menyengat tidak ada dalam redaksi matan. Wafi sohahi, dalam kitab as-sohah. Ikhtadamaladamu, lugat karya Imam Zahauri. Istadat humratuhu, darah yang sangat merah. Hatta wada lajar naro hatta akhraqatuhu, darah sehingga warnanya menjadi hitam. Wanipasun dan nifas wal damau khariju, adalah darah yang keluar mengiringi kelahiran. Akibat wiladati, yang mengiringi kelahiran. Fa khariju ma'a walida au qablilahu, oleh sebab itu darah yang keluar bersama bayi la yusamma nifasan, dan sebelumnya tidak dinamakan darah nifas. Wajiyadatu ya'i, menambah huruf ya fil aqabil lughatan, pada lafaz aqab dalam bahasa. Wal aksara khudufuha, itu sedikit yang banyak tanpa huruf ya. Wal istihadah dan istihadah. Audafuha adalah darah. Wuhal damau khuriju, yang keluar pada hari-hari. Fi khairi ayyamin, yang keluar pada hari-hari haid. Wal nifasi dan nifas la ala sabilil sihati, dan harinya nifas keluarnya bukan dalam keadaan sehat. Wa aqallu haidu, masa paling sedikit terjadi haid. Zamani yaumal walayla, itu adalah sehari semalam. Ay miqadru zalika huwa arba'atu wa syiruna, yaitu 24 jam yang keluarnya dengan bersambung. Saatun ala ihtisali mu'tadi fi haidi, sekira diletakkan kapas dalam farji maka akan terjadi bercak-bercak. Wa aksaruhu, masa paling lamanya. Khamsata asyara yauman, adalah 15 hari malam. Dilayalilihina fa in jada alal zalik, apabila melebihi masa tersebut maka fahum istihadah, darah itu dinamakan darah istihadah. Wa ghalibuhu satun au sab'un, darah haid umpama keluar 6 hari atau 7 hari. Wal
mu'tamadun fi dzalikal istighraq. Menurut pendapat yang mustamad itu adalah sebuah itu semua adalah berdasarkan penelitian Imam Syafi'i. wa aqaluni fasu halah dotun, sedikit masih nifas adalah satu lepasan darah. Wa uridu biha zamanun yasiru, yang dimaksud dengan ladah. Wa ba'tida'un lin nifasi min jif fisoli, permulaan darah nifas al-waladi, dari kelahiran anak. Wa aksaruhu, paling lama nifas situna yauman wa ghalibuhu, paling lama adalah 60 hari menurut pendapat arba'anu yauman itu 60 hari. Wal mu'tamadu fi dzalikal istikhara'u asda aidon, menurut pendapat muktamad yang demikian ini juga hasil penelitian Imam Syafi'i. Wa aqallut tuhri, paling sedikitnya suci al-fasili baina haidotaini al-khamsatun asyara yauman, paling sedikit suci yang memisahkan antara dua haid ada 15 hari. Wahtarajan musannifu, dengan kata kiai musannif biqaulihi, dengan pengarangnya bainal haidotaini anil fasilih baina haidih, misah antara haid dan nifas apabila kita berdapat dengan gaul asah bahwa wanita yang hamil dapat mengalami haid. Wa nifasi idza qulna bil asahi, tersebut bisa kurang dari 15 hari. Wa nifasi idza qulna bil asahi in annaha hamilan tahiddun fa innahu yajuzu ayyakuna duna khamsatan asyara yauman, maka pemisahan tersebut bisa kurang dari 15 hari. Wala hadda li ahsarihi aituri, masa paling banyak suci faqad tamkusul mar'atun, terkadang seorang wanita sepanjang hidupnya dahroha bala haidi, tidak pernah mengalami haid. Amma ghalibu tuhri, adapun umumnya suci, fayu baru dapat ditinjau bi khawli haidi, dari umumnya haid. Sitan fa turo apabila, maka masa sucinya arba'u wa isruna yauman, itu 24 hari. Au kana haidu, atau apabila haidnya sab'a faturo salah satu wa isruna yauman, apabila haidnya 7 hari maka sucinya 23 hari. Wa aqalu jaumani hitaidu, usia bagi rendah seorang fihil marwatu, bagi seorang wanita. Wa fi badani nusuki, mengeluarkan darah haid adalah menurut prediksi menggunakan kata-kata hal jariyatuh, ada hal jariyatu tis'un sinina, adalah 9 tahun haramiyah atau hijriyah. Qamariyat, menggunakan lafal qamaroh yang berarti wanita muda. Fawal ra'aituhu qabla tamami tis'in, dengan demikian apabila seseorang bizamani yad'u an haidi, mengeluarkan darah sebelum sempurna usia, waturo dan suci, fahuwa haidu wilafala, maka darah tersebut adalah darah haid. Darah apabila waktunya masih bisa muat haid dan suci.
wa aqallu hamli masa paling sedikit zamanan sitani ashhuri dengan adalah 6 bulan lebih, duga 6 bulan lebih dua ladha wal haddotani, dugaan adalah 6 bulan lebih 2 laqdah lamanya. wa aksaruhu arba'u sinina, paling lama masa kandungan adalah 4 tahun. Wal ghalibuhu, dan umumnya adalah 9 bulan. Wa ghalibuhu tis'atun ashhuru, dan umumnya adalah 9 bulan. Wal mu'tamadu fi dzalika wujudu, menurut pendapat yang muktamad dasarnya adalah istiharah penelitian pada wanita-wanita di masa Imam Syafi'i. Wa yahrumu bil haidih, 8 perkara yang diharamkan mafi ba'di nusukhi, disebabkan haid. Wa yahrumu 8 perkara yang diharamkan ala haidih, dengan ala haidih bagi orang sedang haid, saminatu asya'ah, itu ada 8. Ahaduha, yang pertama, as-salatu, mengerjakan sholat faradon. As-salatu fardon, itu mengerjakan sholat faradu. As-salatu, itu mengerjakan sholat fardon, baik fardu au naflan. Wa kadzalika sajdatun tilawati wal syukri, begitu juga bersujud tilawah dan syukur. Wasani, dan kedua, asaumu, itu berpuasa fardon fardu atau puasa fardu au naflan maupun sunnah. Wasalisu, adapun yang ketiga, qiraatul Quran, itu membaca Quran. Warabi'u, dan keempat, masul khusufi menghitung mushaf, yakni nama dari kalam Allah Subhanahu wa taala. Wa huwasmu man kalamillahi bainal daftani, yang kecuali apabila ia mengkhawatirkan tentang gelamnya terbakar karena najis atau jatuh di tangan orang kafir, maka keadaan seperti ini membawa mushaf hukumnya wajib. Wal khamisu, dan kelima, dukhulil masjidi, masuk ke dalam masjid bagi wanita yang sedang dukhulil masjidi, masuk ke dalam masjid, li haidih, bagi wanita yang haid, in khafat tawisahu, apabila khawatir darahnya menetes. Wasadisu, adapun yang keenam, atau wafu, itu itu tawaf fardon baik fardu au naflan maupun sunahnya. Wasabi'u, adapun yang ketujuh, alwad'u, bersetubuh. Wa yusanun liman wati'un fi iqbalil dami tasaduqu bidinari waliman wati'a fi ijbarihi tasaduqu binisfi dinari. Bagi orang yang tubuhnya saat bertambahnya darah haid disunahkan bersedekah 1 dinar, dan pada saat berkurangnya darah haid disunahkan bersedekah 1,2 dinar. Wasaminu, adapun yang ke-8, istimta'u, itu istimtah mabainu suratil waruba'i, pada bagian mencari kenikmatan pada bagian antara pusar dan lutut. Minal mar'ati, dari wanita. Fala yahrumu istimta'u, dengan niat istimtah pada pusar dan lutut, bihami wala bima fauqahuma alal mukhtari fisarhil muhadabi, yang berada di atasnya tidak diharamkan. Itulah pendapat yang dipilih oleh Imam Nawawi yang dalam kitab Syarah Al-Muhadzab. Summa astat radul musannifu, kemudian pengarang meneruskan dengan menyebutkan
lidzikri ma haqahu an yukazzakari fiha sabaku fi faslih muzibil fusli. Hukum yang semestinya disebutkan dalam fasal perkara yang mewajibkan mandi. Faqala, ia berkata, wa yahrumu alal junubi, bagi orang junub khamsatu asya'ah, diharamkan atas 5 perkara. Ahad duha, yang pertama as-salat, itu salat fardun, baik salat fardun maupun fardun au nafilan atau maupun sunnah. Wasani, adapun yang kedua qiraatul Quran, itu membaca Quran khairu mansukhil tilawati, yang tidak dimasukkan bacaan yang baik, bacaan atau tilawah dengan tilawah, ayatan ka'anas au harafa asirun au jaron, wa kharaja bil Qur'ani tawaratuh li likhjilu, dibaca hanya satu ayat atau satu huruf dengan suara pelan atau keras dengan kata Al-Quran, mengecualikan kitab Taurat dan Injil. Amma azkaru al-ma'zakuru Qur'ani fatahillu la biqasdi Qur'ani, sedangkan dikir-dikir dari Al-Quran adalah boleh membacaan dengan syarat tidak bermaksud membacanya. Wasalisu, adapun yang ketiga mas'ul musahfi hamluhu, menyentuh mushaf dan membawanya. Warabi'u, dan keempat tawafud, itu mengerjakan tawaf fardu au naflan atau maupun sunnah. Wal komisu, adapun yang kelima muksu fil masjid, diam di dalam masjid, di zunubil muslim ini, bagi orang Islam yang junub. Ka'inah talama fil masjid, seperti orang keluar di dalam masjid. Wa ta'ajjura khurujuhu binhu li khawfi, dan tidak pernah keluar karena menghadirkan dirinya atau hartanya, ala nafsi au malahi, atau dirinya menghadirkan dirinya atau hartanya. Amma uburu masjid, sedangkan berarti masjid maron min ghairu maksin, dengan tanpa diam, hukumnya fala yahrumu, itu tidak haram. Bal wala yukrahu, bahkan tidak makruh, fi as-sahih, menurut pendapat yang sahih, judul junubi fil masjid biman jilati, yang mondar-mandir orang junub yang mondar-mandir dalam masjid, status hukumnya seperti orang yang diam dengan kata balusil masjid. Wa khuruju bil masjidil madarisu wal rubutu, pengecualian madrasah dan pondok. Sumas astad rodul musonifu, kemudian pengarang menuliskan hukum-hukum hadis kecil aidon min ahkami, dari hukum-hukum hadisil aksabaroh, yang kecil, ila ahkami hadisil asgori, ya biha ya faqala, ya berkata, wa yahrumu, yang diharamkan alal muhaddisi, bagi orang yang berhadas kecil, ala muhadisil hadasan asghari, bagi orang berhadas kecil, salah satu asya'a, itu ada 3 perkara. As-salatu, yang pertama salat, wa tawafu, dan tawaf, wa mas'ul musannifu, dan mushafi wa mas'ul mushafi wa hamluhu, wa kaza khariju tatun wa sunduku fihima mushafu, menyentuh dan membawa mushaf, begitu juga kantong dan peti yang di dalamnya terdapat mushaf. Wa yahillu hamluhu, bagi orang hamluhu fi amtiatin wa fi tamsiri aksyaro minal Qur'an, bagi orang baras kecil boleh membawa mushaf yang berada di dalam hartanya adalah harta dagangannya. Wa fi darahima wadaniro
wa khawatimah nukisa ala kullan minha Qur'an. Membawa kitab tafsir yang penafsirannya lebih banyak dari Al-Quran, membawa dirham, dinar, cincin yang pada semuanya ditulis Al-Quran. Walayum manu mumajul muhdisu min masih seorang anaknya yang sudah tamyiz dan berhadas, mushafidu walahin lidirosatih wa ta'allimu, hendaknya tidak dilarang menyentuh mushaf dan papan yang digunakan dirasah dan belajar. Baik, di sini saya akan menjelaskannya apa yang saya telah bacakan. Darah haid, nifas, dan istihadah. Darah adalah darah yang keluar dari farji, ada tiga, yaitu darah haid, nifas, dan istihadah. Haid adalah darah yang keluar pada usia haid, yaitu 9 tahun ke atas dari farji wanita dalam keadaan sehat. Artinya tidak karena suatu penyakit, tetapi memang menjadi pembawaan dan bukan karena kelahiran. Adapun warnanya itu warnanya hitam, sangat panas dan menyengat, tidak ada di dalam redaksi matan. Dalam kitab As-Sahih Lughur karya Imam Jahauri tertulis kata ikhtadam al-dama istadad hamaratuhu hatta iswad. Artinya darah yang sangat merah sehingga warna menjadi hitam, ibarat yang dinukil oleh pengarang dari As-Sahih tersebut menjelaskan arti makhtadaman di atas telah menyengat sesuatu sehingga membakarnya. Jadi keterangan adapun warna-warna darah yang dengan urat kuat dan lemah. Pertama itu hitam paling kuat, kedua itu merah, ketiga merah agak kuning, keempat kuning, kelima keruh. Sifat darah yang pertama itu kental atau pekat, yang kedua itu berbau busuk, yang ketiga itu kental dan berbau busuk, yang keempat itu tidak kental dan tidak berbau busuk. Darah hitam yang kental lebih kuat daripada yang tidak kental, yang cair. Darah hitam yang berbau busuk lebih kuat daripada yang tidak berbau busuk. Darah kental dan berbau busuk lebih kuat daripada yang hanya kental saja atau berbau busuk saja. Begitu juga warna-warna darah yang lain. Kesan darah yang paling kuat adalah darah yang bersifat kental, berbau busuk, dan kuatnya warna lebih banyak bila dibandingkan dengan yang lain. Apabila darah itu sama memenuhi syarat-syaratnya, maka yang didahulukan adalah darah yang keluar lebih dahulu. Pembagian darah tersebut akan dipergunakan untuk mengetahui hukum darah istihadah yang akan didatangi nanti. Adapun nifas adalah darah yang keluar mengiringi kelahiran. Oleh sebab itu, darah yang keluar bersama bayi dan sebelum tidak dinamakan nifas. Nifas adalah darah yang keluar setelah lahirnya bayi dengan syarat darah tersebut tidak melewati 15 hari dari kelahiran. Apabila darah keluar setelah 15 hari dari kelahiran, maka dinamakan haid. Dan hal lainnya, apabila darah tersebut keluar bersamaan atau sebelum kelahiran bayi, maka darah tersebut bukan dinamakan nifas, tapi merupakan darah istihadah. Apabila darah ini tidak bersambung, maka darah ini adalah darah haid, dengan berpijak bahwa wanita yang hamil dapat mengeluarkan darah haid. Adapun darah istihadah itu adalah darah yang keluar pada hari-hari selain dari hari haid, seperti kurang hari semalam atau melebihi 15 hari. Dan harinya nifas seperti melewati 60 hari dengan keluarnya bukan dalam keadaan sehat. Adapun wanita yang terkena istihadah itu oleh para fuqaha ahli fikih dinamakan mustahad. Baginya wajib mengerjakan sholat, puasa, dan boleh mengerjakan perkara-perkara yang diharamkan sebab haid dan nifas. Karena hadas yang ada padanya adalah langgeng atau daimul hadas, maka apabila akan menunaikan sholat, ia wajib membasuh farji, menyumbat lubang farji dengan kapas dan lain sebagainya, lantas mengerjakan fardu.
lantas mengerjakan fardu setelah masuk waktunya sholat, baginya wajib bersegera untuk menunaikan sholat supaya hadas yang ada padanya tidak terlalu banyak. Apabila ia mengakhiri sholat karena suatu masalah seperti menutup aurat, menunggu sholat jamaah, hal tersebut diperbolehkan. Lain halnya apabila mengakhiri sholat tidak untuk permasalahan sholat, maka dia wajib mengulangi wudhu. Bagi wanita mustahad wajib mengerjakan wudhu dan ibadah fardu meskipun berupa nazar, dan juga untuk setiap fardu ia wajib memperbarui basuhan farji, menyumbat tubangnya dan mengikatnya. Apabila darah tuntas sebelum menunaikan salat, maka taharahnya dihukumi batal. Begitu juga apabila masa putusnya darah itu lama, yaitu sekira bisa memuat wudhu dan sholat, maka ia tetap dihukumi batal wudhunya dan wajib menghilangkan darah yang ada di dalam di farjinya. Dan di sini saya akan menjelaskan masa-masa nifas, haid, dan farji. Masa paling sedikit untuk terjadi haid adalah selama 24 jam. Yang keluar dengan bersambung secara umum, sekira diletakkan kapas dalam farji maka akan terjadi bercak-bercak. Masa paling lamanya mengeluarkan darah haid adalah 15 hari 15 malam. Apabila melebihi masa tersebut, maka darah itu dinamakan darah istihadah. Darah haid umumnya keluar 6 hari atau 7 hari menurut pendapat yang mustamad. Dan sedikitnya masa nifas adalah satu lepasan darah istihadah yang dimaksud dengan lahdohah adalah masa yang sebentar. Permulaan darah nifas dihitung dari kelahiran anak. Paling lama nifas adalah 60 hari menurut pendapat yang mustamad. Yang demikian ini juga hasil penelitian Imam Syafi'i. Paling sedikitnya suci yang memisahkan antara dua haid adalah 15 hari. Dengan kata antara haid, pengarang mengecualikan pemisahan antara haid dan nifas apabila kita mendapati dengan qaul ashah bahwa wanita yang hamil dapat mengalami haid, maka pemisah tersebut bisa kurang dari 15 hari. Dan masa paling banyak suci tidak terbatas, sebab terkadang seorang wanita sepanjang hidupnya tidak pernah mengalami haid. Adapun umumnya suci dapat ditinjau dari umumnya haid. Apabila haid selama 6 hari, maka masa sucinya 24 hari. Atau apabila haidnya 7 hari, maka sucinya 23 hari. Dengan demikian, apabila seorang wanita mengeluarkan darah sebelum sempurnanya usia 9 tahun, yakni masih kurang dari waktu yang tidak dapat memuat haid dan suci, maka darah tersebut adalah darah haid. Apabila waktunya masih bisa membuat haid dan suci 16 hari ke atas, maka darah itu bukan darah haid. Masa paling sedikitnya akan dengan adalah 6 bulan lebih 2 lahdah, yaitu lamanya masa jima dan melahirkan. Paling lamanya masa kandungan adalah 4 tahun dan umumnya adalah 9 bulan. Menurut pendapat yang muktamad dasarnya istikharah, penelitian pada wanita-wanita di masa Imam Syafi'i. Adapun mungkin sampai segini saja yang dapat saya jelaskan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Kalau ada kesalahan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.